Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F5 Praktikum Farmakokinetik Prodi Farmasi Universitas Islam Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang konsep penelitian farmakokinetik praklinik dengan judul Perbandingan bioavailabilitas antar formulasi tablet effervescent daun kelor. Kelompok F5 terdiri dari pertama Sylvia Rahayu Santoso dengan NIM 18613148148, yang kedua ada Yusraifa Al-Haira dengan NIM 18613153153, yang ketiga ada Samsul Hidayat dengan NIM 18613155155, dan yang terakhir ada Fira Anggraini dengan NIM 186131662. Subjek uji. Hewan uji yang digunakan adalah kelinci berjenis kelamin jantan galur New Zealand dengan berat 3-3,5 kg dan umur berkisar 2 ± 0,4 tahun sebanyak 10 ekor. Hewan uji dibagi secara acak menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B dengan desain crossover. Kedua formulasi kelompok ini mengacu pada jurnal formulasi acuan yang mana formulasi dapat dilihat pada tabel. Untuk formulasi 1, mengandung granul ekstrak daun kelor 1500 mg, asam sitrat 500 mg, asam tartat 50 mg, sodium bikarbonat 1100 mg, aspartam 50 mg, PEG 6050 mg, strawberry flavor 100 mg. Sedangkan untuk formulasi 2, yaitu mengandung ekstrak daun kelor 1500 mg, asam sitrat 375 mg, asam tartrat 37,5 mg, sodium bikarbonat 1237,5 mg, aspartam 50 mg, PEG 6050 mg, strawberry flavor 100 mg. Skema penelitian. Subjek uji yaitu 10 kelinci sehat dipuasakan semalaman selama 10 jam. Kemudian pada pagi harinya diberikan kanula ukuran 18 ke dalam vena telinga kelinci dan disimpan dengan kunci garam heparin. Subjek uji dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A, dilakukan pemberian formulasi 1 secara peroral, 100 mg per kilogram berat badan dalam 100 ml air. Sedangkan pada kelompok B, dilakukan pemberian formulasi 2 secara peroral, 100 mg per kilogram berat badan dalam 100 ml air. Kemudian, pada masing-masing kelompok, dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 2 ml pada 0 jam atau pradosis, jam ke-0, 1, 2, 4, 6, 8, 12, dan 24 setelah interval dosis. Kemudian dilakukan analisis sampel dengan HPLC. Selanjutnya, dilakukan washout selama 1 minggu. Setelah itu, pada kelompok A dilakukan pemberian formulasi 2 secara peroral dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan dalam 100 ml air, sedangkan pada kelompok B dilakukan pemberian formulasi 1 secara peroral dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan dalam 100 ml air. Setelah itu, dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 2 ml pada 0 jam, jam ke-0, 1, 2, 4, 6, 8, 12, dan 24 setelah interval dosis, dan dilakukan analisis sampel dengan HPLC. Perhitungan parameter farmakokinetik dengan model non-kompartemen, dan dianalisis statistik dengan uji T berpasangan. Yang selanjutnya yaitu pengujian. Yang pertama, terdapat uji pendahuluan. Metode spesifik diverifikasi menggunakan 6 belangko plasma berbeda yang diperoleh dari kelinci sehat yang diambil sebelum diberi tablet effervescent daun kelor. Antikoagulan K3-EDTA juga diverifikasi selama tahap ini. Kekurangan standar metabolit tablet effervescent daun kelor, spesifikasi yang diusulkan, kondisi kromatografi juga diverifikasi dengan memantau kromatografi darah plasma dari satu kelinci sehat setelah pemberian oral dosis tablet effervescent daun kelor 100 mg per kilogram berat badan. Linearitas ketinggian puncak terhadap standar konsentrasi diverifikasi menggunakan linear kuadrat terkecil regresi dalam 5 hari yang berbeda. Parameter kurva kalibrasi dihitung dengan software HFM D7000. Distribusi residu atau persen diferensiasi konsentrasi yang dihitung kembali dari nominal konsentrasi diselidiki. Model kalibrasi diterima jika residu berada dalam kurang lebih 20% LLOQ dan dalam kurang lebih 15% pada semua tingkat kalibrasi lainnya, dan setidaknya 2/3 dari standar memenuhi kriteria ini.
Untuk LLOQ dalam single validasi batch 5 ulangan sampel QC dengan 0,0412 mikrogram per mililiter tablet effervescent daun kelor dianalisis. Di setiap 5 hari yang berbeda, satu sampel QC dianalisis terhadap kalibrasi harian. Persen presisi dan akurasi intra dan antar hari dari prosedur pengujian ditentukan oleh analisis 5 sampel di masing-masing konsentrasi QC bawah, sedang, dan yang lebih tinggi pada hari yang sama, dan satu hari sampel di setiap konsentrasi QC dalam 5 hari yang berbeda. Pemulihan mutlak di masing-masing konsentrasi diukur dengan membandingkan respons standar plasma yang telah diolah sebelumnya atau QC dengan respons standar yang diencerkan dengan air dalam proporsi yang sama dengan standar yang diolah sebelumnya. Stabilitas instrumen tablet effervescent daun kelor dalam ekstrak diverifikasi pada satu tingkat konsentrasi, yaitu 0,5152 mikrogram per mili. Oleh melakukan percobaan 5 kali selama 10 jam penyimpanan pada suhu kamar, mencari perubahan tinggi sinyal. Stabilitas jangka panjang tablet effervescent dalam plasma kelinci diverifikasi pada 3 tingkat konsentrasi yaitu 0,0429, kemudian 1,288 dan 2,576 mikrogram per mili tablet effervescent daun kelor dalam plasma. Dengan melakukan percobaan setelah 7, kemudian 15, 26 dan 40 hari penyimpanan pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Stabilitas freeze thaw juga diverifikasi pada 2 tingkat konsentrasi, lebih rendah dan lebih tinggi. Setelah 3 siklus freeze thaw, alikohol dipisahkan untuk penyuntikan ke dalam sistem HPLC atau seri Agilent 1100 dengan vakum, pompa quarter, autosampler, 10P, kompartemen kolom termos, kemudian gelombang variabel detektor panjang, dan kolom atau Sorbex Eclipse XDB C18 analitis 4,6 dikali 150 mikrometer sampai dengan 5 mikro. Uji utama. Hewan uji yaitu 10 kelinci sehat dikelompokkan secara acak menjadi kelompok A dan B dengan desain crossover. Kelinci dipuasakan semalaman selama 10 jam. Pada pagi harinya, diberikan kanula ukuran 18 ke dalam vena telinga kelinci dan disimpan dengan kunci garam heparin untuk pengambilan sampel darah. Pemberian 2 formulasi produk pada kelinci dilakukan dengan desain persilangan 2 arah dengan periode washout selama 1 minggu. Tablet effervescent diberikan dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara peroral dalam 100 ml air. Setelah 1 jam pemberian, kelinci diberi makanan ringan, kemudian makanan standar diberikan setelah 2 dan 8 jam pemberian uji. Sampel darah diambil sebanyak 2 mili melalui kanula pada 0 jam atau pradosis, jam ke-0, jam pertama, jam kedua, jam ke-4, jam ke-6, jam ke-8, jam ke-12, dan jam ke-24 setelah interval dosis. Sampel darah yang telah diambil disentrifugasi pada 1500 rpm selama 10 menit. Kemudian, plasma dipisahkan dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebelum dianalisis. Konsentrasi plasma diukur dengan HPLC. Kemudian, parameter farmakokinetik dihitung dari data konsentrasi waktu plasma dengan model non-kompartemen. Parameter farmakokinetik yang didapatkan berupa T maksimal, C maksimal, KUC 0-24, KUC 0 hingga tak hingga, MRT, dan KA. Parameter farmakokinetik ini kemudian dianalisis secara statistik menggunakan uji T berpasangan untuk membandingkan hasil kedua formulasi tablet effervescent daun kelor. Analisis data. Konsentrasi plasma obat dan parameter farmakokinetik yang telah didapatkan dianalisis statistik dengan uji T berpasangan dengan analisis varian pada batas kepercayaan 95%. Analisis dengan uji T berpasangan ini untuk membandingkan nilai rata-rata parameter farmakokinetik dan bioavailabilitas kedua formulasi tablet effervescent daun kelor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.